Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi bersama saya Enda dan kali ini saya ingin menyampaikan konten berita politik. Di antaranya itu ada janji Pak Prabowo tentang akan menangkap atau mengajak koruptor-koruptor Indonesia. Dan ada juga komedian yang menyindir tersangka koruptor tapi dibebaskan karena dia berkelakuan baik. Ada juga nih pemain timnas, dia itu pemain asing tapi yang menjadi warga TNI lalu bergabung di timnas. Walaupun banyak yang kontra tapi mereka tetap disahkan menjadi WNI. Dan masih banyak lagi berita-berita politik yang bikin kalian pasti jalan-jalan kepala. Dan saya mau info nih, kalau ini disclaimer ya, yang intinya bisa saya cari di media sosial. Jadi saya mohon maaf jika banyak kekurangan atau kesalahan, tapi kalau kalian suka, kalian like dan subscribe. Jangan menunggu berlama-lama lagi. Nah, ikutin beritanya biar kalian ngerti. Ayo dong pemerintah, di mana kalian? Masa suku Asmat masih minum air rawa? Sudah dibiasakan minum air rawa. Nah, itu memang sudah takdir untuk orang Asmat bahwa kita itu harus air rawa kalau musim kemarau. Biasa saja, tidak pernah ada sakit perut, tidak ada. Tidak pernah hal itu terjadi. Kemarau juga sampai kita bisa terima sampai biasa bulan, 1 bulan lebih, bahkan 1 bulan pas begitu. Kering, sampai kering itu, sampai kita terbiasa pakai air itu. Terpaksa kita lari ke rawa sana. Pemberian semua dari Tuhan, jadi kita pakai minum. Ya, yang penting kita sehat, begitu. Ini video detik-detik ketika bom sisa Perang Dunia Kedua meledak di Bandara Miyazaki yang akhirnya mengakibatkan 87 penerbangan dibatalkan. Belum juga selesai pelantikan udah nguap dan tidur, gimana kalau udah menjabat? Dengan agenda pengesahan jadwal acara sidang DPD RI awal masa jabatan periode 2024. Dengan agenda pengesahan jadwal acara sidang DPD RI awal masa jabatan periode 2024. Dengan agenda pengesahan jadwal acara sidang DPD. Cerita di balik kenapa hamka merasa difitnah oleh negara. Saya difitnah, seolah-olah saya ingin merusak nama syariah. Itu saya marah sekali. Yang kedua, di mana pemerintah memperlakukan warga negaranya tidak fair. Kami bayar pajak ratusan miliar setiap tahun. Tetapi ketika negara ada utang kepada saya tagih, saya minta. Bukannya bayar, malah saya difitnah seolah-olah saya yang utang kepada negara. Kira-kira akan dibuktikan nggak oleh Presiden Prabowo nanti kalau ada koruptor akan dikejar oleh pasukan khusus? Dan pengejaran koruptor-koruptor ini. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Saudara-saudara sekalian, juga kita harus bersama-sama memberantas penyelundupan, apalagi menyelundup dan menjual narkoba. Saya bertekad, sesudah menerima mandat, saya bertekad memimpin perang memberantas narkoba. Pemberantasan. Komike ini menyindir pemerintah tentang ada menteri yang korupsi, tapi hukumannya malah dikurangi karena dia berkelakuan baik. Baru-baru ini ada menteri, hukumannya dipotong 4 tahun karena dia waktu menjabat berkelakuan baik. Sadar nggak logikanya? Menteri tersangka korupsi, hukumannya dipotong 4 tahun
Karena waktu jadi menteri dia berkelakuan baik. Korupsi baik ya. Wah, keadilannya di Boris. Aku aman itu dari mulut Boris ya. Ini deklarasi dari mata pendukung Anies Baswedan yang sekarang mendukung Rano Karno atau Bang. Saya ingin melaporkan serta pada siang hari ini dari Kecamatan Palmerah, kemudian Grogol, Petamburan, Kecamatan Kembangan, Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Cengkareng, Kecamatan Benjeruk, dan Kecamatan Kalideres. Ini semua jumlahnya 230 orang. Ini insya Allah nantilah yang akan berjuang di bawah untuk memenangkan Bang Dul, insya Allah. Kenapa harus memenangkan Bang Dul? Karena beliau adalah simbol rakyat kecil, simbol orang Jakarta, simbol orang Betawi, simbol persatuan untuk kita semua. Relawan pejuang Anies Forsidul mendeklarasikan dukungannya untuk. Ini jawaban dari Bang Dul, kenapa surveinya sekarang jadi naik lebih tinggi. Kami hanya 3 partai, ya kan, PD Perjuangan, Hanura, dan Umat. Kalau dihitung mungkin nggak lebih dari 17% dibanding dengan yang sebelah sana. Nah, kenapa kita meningkat? Itu lepas, nggak bisa dilepaskan adalah partisipasi masyarakat. Itu yang membuat survei itu meningkat. Dan saya bukan takabur, saya makin yakin seminggu lagi semakin meningkat. Anak-anak di Papua lebih suka makan dalam keadaan. Karena mereka lebih suka mengonsumsi dan lebih sering mengonsumsi dalam kondisi mentah, dicampur dengan bumbunya kemudian dikonsumsi mentah. Sudah menjadi kebiasaan mereka, anak-anak ini, hampir di semua tempat yang ada kiosnya. Sementara kalau itu masih di kampung tidak. Ada yang cari ikan malah ikan segarnya itu malah ditukar dengan sarden. Mungkin mereka juga bosan dengan makan ikan yang mereka ini cari. Jadi itu ditukar dengan barang-barang kayak termasuk mie instan itu. Lebih suka ditukar dengan barang-barang yang seperti itu daripada ikan-ikan dan udang itu mereka konsumsi sendiri. Pohon-pohon sagu itu sudah semakin jauh, jadinya tambah malas mereka untuk cari pergi paku sagu. Ketika tidak ada beras, tidak ada bantuan pemerintah, ya sudah itu tadi kadang ada yang tahan lapar saya. Atau kalau ada uang berapa 10.000, 20.000, ya lebih bukan beli beras tapi lebih beli ke barang-barang kayak kopi, gula, termasuk mie instan itu tadi. Bang Dul, calon wakil gubernur DKI Jakarta mendapatkan dukungan dari pendukung Anies Baswedan. Semoga Bang Dul bisa amanah. Izin Bang Dul, saya ingin melaporkan serta pada siang hari ini dari Kecamatan Palmerah, kemudian Grogol, Petamburan, Kecamatan Kembangan, Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Cengkareng, Kecamatan Benjeruk, dan Kecamatan Kalideres. Ini semua jumlahnya 230 orang. Ini insya Allah nantilah yang akan berjuang di bawah untuk memenangkan Bang Dul, insya Allah. Kenapa harus memenangkan Bang Dul? Karena beliau adalah simbol rakyat kecil, simbol orang Jakarta, simbol orang Betawi, simbol persatuan untuk kita semua.